Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga usaha dan rezeki kalian semakin lancar. Amin. Sisi gelap adalah sebuah situasi atau kondisi yang berbeda balik dengan sisi terang atau kebaikan. Sisi gelap selalu menimbulkan kekacauan, kerusakan, kesedihan, dan penderitaan. Dalam dunia One Piece, sisi gelap tidak hanya diperlihatkan pada sebuah perbudakan oleh si anjing Carlos atau kaum naga langit. Penderitaan juga bukan hanya dialami oleh mereka yang kalah dalam sebuah pertarungan atau perebutan terhadap sesuatu. Penderitaan atau sisi gelap sudah dipastikan dirasakan oleh setiap karakter di dunia One Piece. Semua orang atau manusia memiliki sisi gelap yang berbeda dengan manusia yang lain. Di dunia One Piece kita selalu diperlihatkan betapa sakitnya karakter penting atau orang yang memiliki nama. Namun sebenarnya banyak sekali manusia yang menderita, atau lebih tepatnya orang yang tidak memiliki kekuatan atau rakyat sipil. Rakyat biasa hanya bisa melihat, mendengar, dan berbicara tanpa bisa melakukan apapun. Di dunia One Piece, jika tidak taat aturan kepada pemerintah sama saja dengan mati. Begitupun sebaliknya, jika tidak taat kepada bajak laut pun taruhannya adalah nyawa. Seperti kata dari Kapten Kid, jika berada di dunia baru ada dua pilihan, kalahkan seorang Yonko atau menjadi bawahannya. Namun berbeda kasus dengan rakyat biasa yang hanya bisa menerima keadaan begitu saja tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka bekerja serabutan untuk mencari makan atau nafkah beberapa keluarganya dengan tenaga normal tanpa kekuatan. Rata-rata manusia yang memiliki kekuatan atau kekuasaan akan selalu menindas orang yang lemah atau orang yang tidak memiliki power melawannya. Contohnya seperti pemerintah yang menindas orang biasa atau kerajaan lain untuk menyetorkan sejumlah uang dan hasil pangan mereka sebagai perlindungan, yang padahal semua itu adalah penindasan yang sangat mengerikan. Kaum naga langit hanya bisa makan kenyang dan kantong penuh dengan uang. Mereka tidak peduli dari mana uang tersebut, yang terpenting mereka harus menyetorkan atas perjanjian yang disetujui. Rakyat biasa akan semakin menderita dengan penindasan yang dilakukan oleh mereka. Contoh kecilnya adalah Nami yang harus mencari uang demi menebus desanya dari Arlong. Contoh kecil tersebut hanya secuil dari apa yang terjadi di dunia. Selain rakyat biasa, kita juga harus melihat para angkatan laut atau tepatnya Kroco angkatan laut. Mereka juga rela bertarung habis-habisan demi pemerintah, yang padahal mereka hanya dimanfaatkan saja untuk sebuah pertempuran. Tidak ada tanda jasa apapun untuk mereka. Kroco angkatan laut diiming-imingi sebuah pangkat saja untuk sebuah pembuktian, yang padahal mereka bertempur untuk sebuah keserakahan para pemimpin. Ini semua tidak terjadi hanya di dunia One Piece atau film saja, melainkan terjadi di dunia nyata. Mereka yang bertarung habis-habisan demi nama besar, bertempur hingga mengorbankan nyawa. Namun jika sudah selesai, yang mendapatkan sebuah penghargaan yang benar-benar penghargaan adalah pemimpin mereka. Banyak sekali Kroco angkatan laut yang dijadikan sebuah boneka oleh Im Sama atau Gorosei. Mereka tidak peduli berapa banyak yang harus dikorbankan. Mereka tidak peduli dengan rasa penderitaan. Mereka juga tidak peduli dengan hati nurani terhadap sesama manusia. Mereka juga tidak memikirkan siapa saja yang tewas demi melindungi nama kaum naga langit. Semua Kroco hanya diembel-embeli sebuah rasa bangga, yang padahal semua itu tidak berguna. Mereka berada di angkatan laut hanya untuk menyetorkan nyawa mereka sendiri dan meninggalkan ayah, ibu, anak, bahkan istri yang mereka sayangi. Perkataan atau kejadian tersebut pernah terjadi di sesi ketika Koby menahan Akainu untuk menghentikan perang. Namun keadilan tetaplah keadilan. Akainu tidak peduli bawahannya sendiri akan tewas di tangannya sendiri. Yang terpenting misi atau tugas yang harus dibereskan dengan benar dan baik. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya. Sebenarnya bukan hanya karakter penting yang punya nama aja gitu yang menderita teh gitu, tapi kroco-kroco yang kecil-kecil gitu ya, mulai dari meninggalkan anak, istri, dan orang tua mereka gitu. Mereka bangga jadi Marine atau angkatan laut untuk melawan para musuh yang disebut dengan bajak laut atau para bandit gitu, yang padahal kan mereka cuman menyetorkan nyawa aja gitu, cuman diiming-imingi sebuah rasa bangga pangkat gitu, yang padahal mereka nggak berguna gitu di hadapan Gorosei dan Im Sama. Nggak peduli mereka mati atau gimana, nggak peduli orang tua mereka kayak gimana gitu, nggak peduli punya anak, punya istri atau gimana gitu. Kelihatan gitu waktu di si Koby ini, si Koby kan lihat kalung gitu, ada si si Kroco angkatan lautnya, anaknya sama istrinya. Jadi nggak peduli gitu kalau misalkan si suaminya mati, terus anak dan istrinya ya bodoh amat gitu. Tapi udah memang kayak gitu di dunia perang mah nggak masalah gitu. Banyak juga di dunia asli juga yang kayak gitu meninggalkan anak dan istri di rumah untuk berperang, banyak gitu. Tidak ada hasil apapun dari sebuah pengorbanan gitu. Yang jadi masalah itu tidak ada hasil apapun atau yang diberikan dari sebuah pengorbanan gitu. Begitu perang atau habis-habisan melawan angkatan laut, melawan bajak laut atau para bandit gitu, tidak ada pangkat signifikan gitu. Cuman udah perang kalah pulang aja gitu.
Nah itu yang jadi masalah menurut saya. Dan di dunia nyata juga memang perang seperti itu ya, nggak ada yang namanya begitu kroco menang atau apa dikasih apa, cuman dikasih penghormatan aja gitu, rasa bangga terus sama apa penghargaan biasa aja yang padahal di kehidupan berikutnya tuh nggak berguna gitu menurut saya mah ya. Hanya menjadi boneka dan tumbal pemerintah. Ini tuh yang jadi masalah tuh, jadi tumbal pemerintah. Jadi pemerintah nggak peduli gitu kalau angkatan laut atau kroco atau bahkan admiral-admiralnya tewas pun nggak peduli gitu sih. Angkatan laut masih banyak stok yang dipunya gitu. Kalau misalkan real admiral atau kapten atau apalah kroco angkatan laut mau segimana banyak juga ditumbalin untuk pemerintah ya bodoh amat gitu. Perang namanya juga perang, jadi mengerikan sebenarnya mah kalau misalkan kalian merasakan perang kayak gimana teh, sangat mengerikan gitu. Banyak pertumpahan darah yang nyawa hilang begitu aja, nggak berguna gitu. Memperbanyak anak janda memperbanyak janda dan anak yatim ya, sudah jelas ya. Kalau anak mah udahlah, contohnya ya nggak hanya di Merin aja gitu, tapi di bajak laut juga banyak. Kalau bajak laut mah udah jelas itu namanya juga bajak laut ya. Contoh kecilnya masih Usop gitu, tinggalin sama si Asop, terus ibunya meninggal gitu, terus jadi anak yatim, tapi anak yatim ditinggalin sama bapaknya. Kan si Yasop ini teh rada blow on juga lain blow blekok lah gitu. Si anaknya ditinggalin jadi bajak laut gitu. Si Usop kan sendiri gitu, menderita juga sebenarnya mah. Kalau misalkan diperlihatin atau diperhatiin, kalau dikombinasiin ke apa namanya kehidupan nyata, akan sangat mengerikan gitu menurut saya mah, hidup kayak gitu. Yang berikutnya menimbulkan penderitaan tiada akhir generasi ke generasi selanjutnya. Nah itu yang jadi masalah teh, dendam terus dendam gitu ya. Jadi kalau misalkan si apa contohnya si Yasop mati sama angkatan laut, otomatis kan si Usop nggak terima gitu, bakal ada rasa dendam terhadap Merin, yang padahal Merin juga menjalankan tugas untuk keluarga mereka gitu. Kan di sini teh si Kroco teh kerja gitu ya, kerja di angkatan laut untuk dapat uang untuk anak dan istri. Di sisi lain si Usop juga kan nggak terima bapaknya meninggal gitu. Nah jadi nggak akan apa ya namanya, perang mah tiada akhir gitu, hanya menimbulkan sebuah penderitaan yang tiada akhir. Generasi ke generasi akan menimbulkan sebuah dendam gitu, yang padahal mah di sisi Merin ya apa namanya itu mah tugas. Contohnya kayak gini ya, polisi gitu, polisi ngambil lahan dari warga gitu, ngambil lahan dari warga. Di sisi lain warga mempertahankan lahannya, di sisi lain polisinya digebugan keluarga, yang padahal mah polisi tugas itu. Jadi yang harus dibantai mah bukan polisinya tapi yang memerintahnya gitu. Cuman kan si polisi ini teh kan atau pamung praja ini teh kan dijadikan pion gitu. Cuman kan yang jadi masalah enggak semua polisi atau pamung praja itu baik gitu. Ada oknum-oknum yang menyiksa warga juga gitu. Makanya warga juga melawan gitu. Ya contohnya seperti itulah garis besarnya mah. Sebenarnya sama-sama aja gitu kalau misalkan lihat di One Piece, di film atau di kehidupan nyata teh kayak gitu kehidupan mah. Contohnya kan ini dagang gitu, dibawa sama pamung praja, dibawa tehnya lainan ini nah jeung dagangana, tapi dagangana diruksak gitu. Nah itu yang jadi masalah oknum ya, ini mas saya bicara oknum gitu. Adalah video-videonya gitu kan, penggusuran para pedagang. Memang di sisi lain si pedagangnya teh salah gitu, jualan di tempat yang bukan tempatnya, terus si pedagangnya juga ya atuh tong diruksak siga gitu ya. Maksudnya si pedagang teh atuh kalau mengusir mah jangan kayak gitu sampai dihancurin dagangannya, diangkut leheng mun dibalikeun. Nah itu teh fakta gitu, di lapangan mah kayak gitu. Kalau di atas mah kan teori nggak mau tahu gitu, pokoknya harus diberesin gitu. Ya sama juga kayak angkatan laut nggak mau tahu, pokoknya kamu mau mati mau gimana, tugas ya tetap tugas gitu. Ya namanya juga kehidupan lah, kehidupan mah perih wayah nawe ya. Kalau misalkan gak mau terima kehidupan mah ya tong hidup lah pokoknya mah kayak gitu. Tapi dah itu mah cuman teori ya, teori juga tapi sangat menderita gitu. Cuman bedanya kan kalau misalkan si Luffy mah atau si Luffy, si Ace atau yang lain kan difilmkan, diperlihatkan ya. Tapi sebenarnya mah kalau misalkan semuanya difilmkan sama aja, semuanya menderita menurut saya mah. Ya itu mah cuman untuk mengisi waktu lah. Orang lain mah lagi bahas si Satun ini teh apa di chapter 1094. Si Satun ini teh makan apa buah oni lah, apalah usi nomi oni lah jenis malah yang laba-laba kepala kerbau itulah. Yang lain mah lagi bahas itu, saya mau bahas apalah sakahayang ya, biar beda sama yang lain gitu, biar apa namanya teh si videonya teh nggak sama gitu ya, nggak terlalu bosen gitu. Jadi buat kalian teh yang nonton teh, kalau nonton saya kan apa namanya beda gitu sama yang lain gitu ya, cuman
mengisi waktu lah biar nggak sama nontonnya itu aja ya. Jadi saya mau bikin video yang berbeda dengan orang lain ya. Jangan nggak usah baper lah kalau misal saya ngomong kayak gini. Menurut kalian salah, tulis aja di kolom komentar. Saya mah bukan anti komentar ya. Kalau misalkan menurut kalian kayak gitu kayak gini ya tulis aja gitu. Kalau misalkan saya salah ya saya minta maaf gitu. Jelasin aja yang menurut kalian yang mau lebih masuk akal atau yang penjelasannya fix dari Oda Sensei atau kayak gimana gitu. Tulis aja ya. Santai aja lah sama saya mah ya. Ya udahlah, salam sejahtera karena kopi dan jarum coklat itu luar biasa mantap. Goodbye, dadah.